Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Tentu saja bagi teman-teman subscriber lama saya, pasti masih ingat dengan Habib ini. Habib ini pernah kita bahas di channel YouTube lama kita. Dia menyatakan tentang kisah-kisah khurafat, salah satunya adalah ketika seorang pemuda meninggal dunia namun cinta kepada seorang habaib. Pemuda ini tidak pernah sholat atau jarang-jarang sholat, tapi memberikan seluruh hartanya kepada habaib. Maka dia masuk surga tanpa hisab. Dengan apa? Hanya dengan selembar kertas yang dituliskan oleh Habib itu. Surat untuk malaikat mungkar dan nangkir. Habib itu, teman-teman, menjamin pemuda ini masuk surga tanpa hisab. Dijamin. Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ini hanyalah salah satu ceramah yang pernah saya reaksi dari channel YouTube lama saya, yang mana Habib ini, teman-teman, sangat banyak videonya, video-video ceramahnya yang menceritakan kisah-kisah khurafat. Mungkin Habib ini adalah salah satu Habib yang paling banyak menceritakan kisah khurafat. Namun pada umumnya, setiap habaib yang pernah saya reaksi, mereka selalu menceritakan kisah-kisah khurafat, kisah-kisah dongeng. Dan ini diyakini oleh para muhibbinnya, teman-teman. Ada yang menceritakan Habibnya pernah keluar dari surga, pulang jalan-jalan dari surga. Habibnya capek, sampai Habibnya minta dipijitin kepada anaknya. Karena kecapean, teman-teman. Kecapean pulang dari surga, minta dipijitin kepada anaknya. Lah. Yang luar biasa, parahnya, teman-teman. Banyak muhibbinnya percaya dengan kisah-kisah dongeng seperti ini. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Aduh, Beb. Seperti video ini, teman-teman. Dia menceritakan ada seorang Habib yang sedang kusuk berzikir kepada Allah di dalam kamarnya, di dalam ruangannya. Lalu tiba-tiba anak dari Habib ini muncul, teman-teman. Anak ini datang ke kamar Habib yang sedang berzikir kepada Allah. Lalu Habib ini kaget, teman-teman. Mati kamu. Lalu seketika dengan saking saktinya Habib ini, teman-teman, anaknya mati hangus seketika, teman-teman. Luar biasa ini dongeng. Dan yang lebih membanggakan, teman-teman, kesaktian ini, teman-teman, bukan hanya dimiliki oleh Habibnya saja, teman-teman. Namun pembantunya ataupun pelayan dari Habib ini juga memiliki kesaktian yang sama. Bisa menghidupkan lagi anak dari Habib ini yang sudah mati hangus terbakar karena kata-kata dari Habib tadi. Mati kamu. Lalu datanglah pembantunya, teman-teman, meninabobokan anaknya yang sudah mati. Lalu hidup lagi, teman-teman. Langsung bisa berlari lagi. Subhanallah. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mohdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak, Tuan. Yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin. Dari sekian banyak kisah-kisah khurafat yang disampaikan oleh Habib ini, teman-teman, pada intinya dia menceritakan keutamaan kita menjadi pelayan para Habib. Mencintai Habib secara berlebih-lebihan. Harus gulu kita kepada mereka. Harus kita kultuskan mereka. Karena ini nih contoh kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang yang mencintai seorang Habib. Walaupun kita tidak sholat sekalipun. Walaupun sholat kita jarang-jarang. Namun kita cinta kepada seorang Habib. Memberikan seluruh harta kita, seluruh dagangan kita. Seperti apa yang dikisahkan oleh Habib ini, teman-teman. Lalu ketika kita meninggal dunia, Habibnya jamin kita masuk surga tanpa hisab hanya dengan secari surat kertas yang ditulis oleh Habib ini diserahkan kepada malaikat mungkar dan nangkir.
Jadi mayat kita teman-teman disuruh memberikan surat kepada malaikat mungkar nangkir. Jangan dijawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Serahkan saja surat dari Habib ini. Lalu Habib ini menjamin kita masuk surga tanpa hisab. Dobol kabeh ini Habib. Nah, seperti ini contohnya juga teman-teman. Dia juga menceritakan kalau kita menjadi pelayan Habib, menjadi pembantunya Habib, kita juga akan ketularan mendapatkan kesaktian teman-teman. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Seperti kisah ini. Makanya teman-teman, dia ingin kita mencintai mereka secara berlebih-lebihan. Mengkultuskan mereka. Mereka siapa? Ya mereka-mereka ini yang mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia berani mengubah ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba teman-teman dengarkan ini. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah. Sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Senjata pemungkas mereka ini teman-teman, mereka menyatakan berdusta atas nama Nabi, mereka menyatakan barang siapa yang tidak cinta kepada para habaib, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bahkan dia berani memalsukan hadis dari Rasulullah SAW, berdusta atas nama Nabi. Luar biasa ini Habib. Mari kita dengarkan teman-teman. Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitabullah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Idza tamassaktum bihima, kalau kamu pegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Sebetulnya teman-teman, hadis yang disampaikan oleh Habib ini adalah salah satu hadis yang sangat populer di kalangan umat Islam. Mungkin seluruh umat Islam pernah mendengarkan hadis ini. Tapi bukan dalam versi Habib ini teman-teman. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Imam Malik. Nah, sedangkan hadis versi Habib ini teman-teman, dia ganti barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan anak cucu keturunan Nabi, maka pasti akan selamat dunia dan akhirat. Anak Nabi tidak maksum, apalagi orang-orang yang mengaku Habib teman-teman. Sudah 14 abad lebih kita terpisah dengan Rasulullah. Tidak ada jaminan bahwa mereka yang mengaku sebagai anak cucu keturunan Nabi kita atau yang disebut dengan habaib ini, tidak ada jaminan mereka ini terbebas dari kesalahan, terbebas dari dosa. Mereka tidak maksum, teman-teman. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila anakku Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangan Fatimah. Ini anak Nabi, teman-teman. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai cucu keturunan Nabi kita, yang belum terbukti nasab mereka sampai kepada Rasulullah. Yaitu mereka-mereka yang mengaku Habib-Habib di zaman sekarang ini, teman-teman. 1400 tahun lebih, 14 abad lebih, kita terpisah dengan Rasulullah. Berani sekali ini Habib. Di dalam video ini, teman-teman, saya sekali lagi menegaskan kepada teman-teman yang menyimak video ini. Siapa saja mereka, baik mereka yang mengaku sebagai seorang Habib, atau betulan Habib teman-teman. Seandainya mereka ini betulan Habib, benar-benar sampai nasabnya kepada Rasulullah, seandainya. Jika ajaran mereka menyeleweng, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka wajib untuk kita tinggalkan mereka. Wajib kita tinggalkan mereka. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita bukan umat Habib. Kita harus berpegang teguh kepada ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Bukan ajaran para habaib ini, teman-teman. Tolong dipahami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya,
Reski Maisa Putra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Maisa Al-Fatih ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.